Halo, kembali di Intan Seru. Kali kita akan membahas mengenai work smarter, not harder. Nah, ini penting banget nih. Kadang-kadang kita kerja udah mati-matian tapi hasil akhirnya nggak maksimal. Atau kebalikan, lihat orang kerjanya kayak santai-santai banget tapi hasilnya lebih maksimal kepada kita. Daripada kita akhirnya bernegatif thinking ya, melihat teman kita kerjanya santai tapi hasilnya maksimal, lebih baik kita evaluasi terhadap diri kita sendiri. Jangan-jangan kita termasuk yang bekerjanya keras banget ya, tapi kita nggak bekerja secara pintar. Nah, ini yang harus kita bedakan supaya kita nggak termasuk dari orang yang bekerjanya maksimal, tenaganya keluarnya udah habis-habisan, tapi hasilnya nggak maksimal juga. Tentunya kita harus pahami di work smarter dan work harder ini bedanya apa sih? Jadi work smarter itu adalah kerja cerdas ya, dimana berfokus pada kualitas sehingga kita bekerjanya itu ada manajemen waktu, kita fokus pada tujuan, ada skala prioritas dan kita tahu mana yang harus kita kerjakan dahulu dan mana yang harus kita pending. Biasanya orang-orang yang work smarter ini atau yang kerja cerdas, dia tahu bagaimana menolak ajakan-ajakan yang dia pahami akan bisa menghambat pekerjaannya sehingga hasilnya lebih maksimal. Kenapa? Karena yang dia kejar adalah kualitasnya. Sementara yang work harder yaitu yang kerja keras banget, yang sibuk banget ya, biasanya ini aja berfokus pada kuantitas ya. Kerjanya sibuk dari Senin sampai Sabtu, kadang Minggu juga kerja dari pagi sampai malam, tidur kurang, makan juga nggak terjaga sehingga kelihatannya sibuk gitu, oleh orang dilihatnya kayak sibuk banget. Karena apa? Karena dia menghabiskan banyak waktu, tenaga untuk menyelesaikan tugas, terkadang tanpa mempertimbangkan efisiensi. Banyak yang terjadi akhirnya sakit yang kayak gini-gini ya. Kenapa? Karena fisiknya terkuras habis, tenaganya terkuras habis, dan pikirannya juga dry gitu ya, energinya tuh habis. Nah, ini kenapa? Karena bekerjanya pada kuantitas bukan kualitas. Oke, kalau gitu gimana sih supaya kita termasuk orang yang bekerja secara pintar atau work smarter? Jadi kerja tuh harus pintar ya, jadi kita harus bisa membagi waktu. Yang pertama harus ada time management. Ini penting supaya kita tahu mana yang wajib, mana yang bisa kita tunda. Karena biasanya karena nggak ada time management, kita nggak bisa membentuk skala prioritas. Jadi ini kayak telur sama ayam gitu loh, time management sama prioritas. Kalau kamu nggak bisa menentukan time managementnya, maka skala prioritasnya juga nggak ada. Tapi kalau kamu bisa membentuk time management diri kamu, maka kamu tahu skala prioritas dalam hidup kamu. Oke, kemudian sisi positifnya apa sih dari work smarter ini atau kerja cerdas? Yang pertama tentu meningkatkan produktivitas. Karena kamu mengutamakan kualitas, tentu hasilnya lebih tinggi. Yang kedua adalah bisa mempunyai time management yang lebih maksimal. Yang ketiga, bisa mengurangi stres karena kamu kan udah bekerjanya sesuai dengan prioritas. Jadi kamu bisa menekan stres kamu. Lalu yang keempat adalah meningkatkan kualitas kerja. Dan yang terakhir adalah memiliki waktu luang yang lebih banyak. Contohnya nih, weekend kamu bisa libur. Kenapa? Karena kamu sudah memanage pekerjaan kamu di weekdays kamu. Sehingga di weekend kamu punya banyak waktu yang lebih maksimal buat diri kamu dan keluarga kamu. Tentu kalau udah kayak gini kan work-life balance-nya terjaga ya. Oke, walaupun kita bisa bekerja secara pintar, tapi work harder ini atau bekerja keras juga dibutuhkan ya. Jangan berarti mentang-mentang kita kualitas terus kita lupa juga sama tenaga kita nih. Ternyata penting juga untuk kita bekerja keras. Kenapa? Karena pada saat kita mempelajari keterampilan baru, nah dibutuhkan nih work hardernya kita. Bagaimana kita bekerja keras supaya skill baru ini bisa menjadi skills yang menambah dari value diri kita. Kemudian yaitu pada saat menghadapi deadline yang ketat. Walaupun kita punya time management yang bagus, tentu kita harus punya ketahanan fisik yang kuat juga. Sehingga pada saat menggabungkan itu semua, kita bisa mempunyai value yang baik di akhir. Yang ketiga adalah saat menghadapi tantangan yang sulit. Memang kita sudah punya time management, kita sudah punya skala prioritas. Tapi kita tahu kadang-kadang dalam pekerjaan kita harus siap dengan perubahan-perubahan yang sangat mudah terjadi pada saat ini. Sehingga pada saat perubahan itu terjadi, kita harus work harder agar kita bisa menghadapi tantangan yang sulit dengan baik dan maksimal. Intinya, kita harus bisa bekerja keras dengan pintar. Artinya, jangan sampai tenaga yang kita miliki terbuang sia-sia karena kita nggak bisa memprioritaskan mana wajib, mana enggak. Yang penting adalah capai tujuan kita dengan maksimal, bekerja dengan strategi, gunakan time management, dan tentukan skala prioritas kamu. Sehingga kamu bisa bekerja secara cerdas dengan hasil yang maksimal.